Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu kita memulai seri pembahasan ucapan bahagia Tuhan Yesus dari seri khotbah di bukit di Matius pasal 5 sampai 7. Dan minggu lalu kita sudah memulai dengan membahas ucapan bahagia yang pertama dari Tuhan Yesus yang berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Hari ini kita akan melanjutkan dengan ucapan bahagia yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 4. Nah, untuk itu saya akan memberikan judul untuk renungan hari ini, Duka Cita Sorgawi. Mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas akhir pekan yang boleh kami lalui. Kami bisa menghabiskan waktu bersama keluarga maupun juga beribadah, baik secara fisik datang ke gereja maupun secara online. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami di masa-masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan, kami boleh terus bersandar dan berharap kepada-Mu saja. Dan ingatkan kami terus ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Engkau yang memiliki kontrol atas dunia dan ciptaan ini ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan kekurangannya ya Tuhan, supaya bisa menjadi berkat, bisa menjadi saluran pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, sekali lagi di ucapan bahagia yang kedua ini, Tuhan Yesus memberikan suatu perkataan atau pernyataan yang kontroversial. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kalau ditanya apakah ada orang yang mau berbahagia dengan berduka cita? Tidak ada, ya. Bahkan kalau kita memberikan salam bahagia kepada mereka yang sedang berduka cita, yang sedang berkabung misalnya, itu kita dianggap nggak patut, sesuatu yang dianggap nggak sopan. Tetapi kenapa Allah, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita? Alasannya di sini adalah sebab mereka akan dihibur. Nah, ini juga adalah suatu jawaban yang kedengarannya klise. Ya jelas kalau orang yang berduka cita mereka perlu penghiburan. Ya jelas orang yang berduka cita nanti juga akan dihibur oleh orang-orang di sekeliling mereka. Tetapi Tuhan Yesus bicara tentang duka cita ini adalah sesuatu hal yang serius. Ya. Kalau kita lihat pertama dalam isu duka cita ini, tidak semua orang yang berduka cita itu mendapatkan penghiburan. Bahkan orang yang berduka cita berkabung di dunia ini tidak selalu mendapatkan penghiburan. Contohnya adalah orang yang kehilangan sanak saudara atau anggota keluarga yang dekat karena suatu bencana, karena suatu peperangan, karena kerusuhan misalnya yang terjadi tahun 98, karena ada tindak kriminal, perampokan, dan mereka tidak pernah menemukan closure, tidak pernah menemukan penyelesaian atas isu yang menyebabkan mereka berduka cita. Jadi kita jangan menganggap remeh duka cita. Bahwa ada orang-orang di dunia ini yang tidak mendapatkan penghiburan bahkan ketika mereka berduka cita atas hal-hal yang natural, bahkan ketika ada sanak saudara yang meninggal. Dan kedua, isu dari duka cita ini adalah bahwa tidak semua hal-hal yang kita dukakan itu layak dijadikan alasan berduka cita. Jadi ada hal-hal yang tidak patut kita tangisi sekalipun kita merasa kehilangan atas hal tersebut. Ya. Ini adalah duka cita yang disebabkan oleh nafsu egois, nafsu dosa kita yang tidak terpuaskan. Saya kasih contoh misalnya adalah kalau kita gagal merebut suatu perusahaan yang kita inginkan. Padahal memang perusahaan itu bukan milik kita. Tetapi kita mau mendapatkan perusahaan tersebut. Tapi kita gagal. Lalu kita berduka. Kita sedih. Apakah kita layak berduka?
Atau misalnya kita gagal mendapatkan seorang perempuan yang cantik, yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan, padahal mungkin perempuan tersebut memang nggak punya perasaan apa-apa kepada kita. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Haruskah kita tangisi? Mungkin enggak. Ya. Apalagi kalau kita berduka cita karena gagal melakukan suatu dosa. Jelas bahwa tidak semua duka cita itu atau tidak semua hal-hal yang kita tangisi itu pasti layak kita tangisi. Kita harus berhati-hati. Nah, itu sebabnya yang ketiga, isu yang paling penting adalah Alkitab mengajarkan kita untuk berduka cita atas hal-hal yang membuat Allah berduka cita. Jadi kita perlu mensinkronkan emosi kita dengan emosi Allah. Seharusnya kita berduka atas hal-hal yang membuat Allah berduka. Kita harusnya senang, bersuka cita atas hal-hal yang membuat Allah disenangkan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, memang ada hal-hal natural yang terjadi dalam hidup ini. Ya, misalnya kita kehilangan saudara dekat atau keluarga atau teman yang sangat dekat yang meninggal. Memang ini adalah sesuatu hal yang lumrah kita berduka cita. Ya, dan ini adalah sesuatu yang harus kita berkabung. Ya. Tetapi ingat bahwa tidak semua hal-hal itu patut kita duka citakan. Nah, itu sebabnya hari ini saya membagikan tentang duka cita surgawi, yaitu duka cita atas hal-hal yang membuat Allah berduka. Ya. Apa saja? Paling tidak ada 3 hal yang penting yang kita harus pikirkan, yang seharusnya membuat kita juga berduka cita sama seperti Allah berduka cita. Yang pertama adalah duka cita atas dosa. Bahwa umat manusia ini sudah jatuh dalam dosa sejak zaman Adam dan Hawa. Dan sebelum kita mulai menunjuk-nunjuk orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, marilah kita justru berefleksi, berkaca dalam diri sendiri atas dosa-dosa kita. Sama seperti peringatan yang Tuhan Yesus berikan di Matius pasal 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi duka cita atas dosa itu harus kita mulai dari mana? Dari refleksi, dari berkaca atas kehidupan sendiri. Sudahkah saya mendukakan hati Allah? Kadang-kadang saya ditanya oleh rekan-rekan mahasiswa yang saya layani, kok bolehkah saya menegur nih teman saya yang berbuat dosa? Atau bagaimana saya bisa menegur teman saya yang melakukan suatu dosa atau kesalahan? Maka nasihat pertama saya adalah, kamu perlu berdoa dan kamu perlu berefleksi di hadapan Tuhan. Apakah motivasi kamu untuk menegur itu adalah motivasi karena berduka atas dosa, atau mencari-cari kesalahan, atau untuk membenarkan diri sendiri? Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ya. Jadi mari kita sama-sama berduka cita atas dosa, dimulai dari dosa diri sendiri. Dan yang kedua adalah duka cita atas dosa dan keadaan dunia yang rusak oleh dosa. Dunia ini rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang harusnya menjadi perwakilan Allah, berkuasa di atas bumi untuk mengolah bumi ini, tapi justru manusia malah memberontak, egois, dan merusak dunia. Dan seharusnya ini yang membuat kita juga berduka cita, sama seperti Allah berduka karena ciptaan rusak karena dosa ini. Dunia memerlukan Allah dan memerlukan juru selamat, tetapi seringkali dunia menolak Allah dan menolak Kristus yang sudah Allah utus. Jadi kita terus bergumul dalam dosa, banyak perang, banyak konflik, baik konflik agama, konflik politik, konflik sosial, dan lain sebagainya. Bencana alam, kelaparan, kekeringan, wabah penyakit, sama seperti coronavirus yang sekarang ini sedang mewabah di seluruh dunia. Bahkan adanya kematian itu merupakan akibat dari dosa. Sudahkah kita berduka cita atas kehancuran dunia ini? Ataukah
kita justru mencari-cari peluang untuk mengeksploitasi dunia ini demi keuntungan sendiri. Dan yang ketiga, duka cita surgawi itu adalah duka cita bersama-sama dengan seluruh ciptaan ini menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat 22 dan 23 berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Keadaan kita yang sekarang ini adalah keadaan yang masih terus bergumul di dalam dosa atau terus bergumul melawan dosa. Baik dosa dalam diri sendiri, kadang-kadang kita masih tergoda oleh dosa, maupun juga dunia ini yang terbelenggu oleh kuasa dosa. Sehingga kita melihat banyak bencana, banyak penderitaan, banyak kesakitan di seluruh dunia. Dan kita sama-sama menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari dosa, untuk membebaskan kita dari sakit penyakit, dari penderitaan, dan dari kehancuran. Tuhan satu-satunya harapan kita. Bagaimana kita bisa hidup dengan pengharapan dari Allah? Paulus di dalam Roma pasal 8 melanjutkan ayat 24 dan 25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Maka jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Barang siapa yang berduka cita dengan jujur di hadapan Tuhan, dengan duka cita yang bukan bersifat egois karena nafsu dosa, nafsu kedagingan kita, tetapi dengan duka cita sorgawi yang berasal dari Allah, duka cita yang sinkron dengan duka cita Allah, maka dia pasti akan menerima pengharapan dan penghiburan itu yang dinantikan. Mari kita belajar berduka cita atas hal-hal yang mendukakan Allah dan juga bersuka cita atas hal-hal yang menyenangkan Allah. Dan yang terakhir adalah marilah kita bertekun mengabarkan Injil selagi kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Kenapa? Karena Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah satu-satunya yang bisa memberikan kita pengharapan dan penghiburan yang kekal. Tuhan memberkati.